Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syarifatul Safia, belajar matematika peminatan kelas 10. Hari ini kita akan belajar bab eksponen dan akar yang akan lebih dijelaskan dalam lagi, yakni pengenalan dan sifat bilangan berpangkat. Nah, kata eksponen biasanya itu dipanggil dengan bilangan berpangkat. Jadi sebuah bilangan A berpangkat N merupakan hasil perkalian N kali bilangan A, atau dapat ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, A ini disebut basis dan N ini disebut sebanyaknya kali basis. Contoh, kita tulis 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, basisnya berapa? 2. Contoh lagi, 7 pangkat 2. Sehingga 7 kali 7 sebanyak berapa? 2 kali, sama dengan 49. Basisnya berapa? 7. Nah, ini adalah contoh dari A pangkat N. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu sifat-sifat berpangkat, yakni untuk sembarang bilangan A dan B serta bilangan M dan N berlaku sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan akan menghasilkan 1 kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kecuali angka bilangan 0 itu enggak ada, 0 pangkat 0 itu tidak ada. Contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. Itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua adalah A pangkat min N sama dengan A per A pangkat min N. Nah, di sini pangkatnya negatif. Kalau negatif kita positifkan, yakni artinya kita tukar yang jadi pembilang, hanya pangkatnya jadi penyebut. Jadi sama dengan 1 per A pangkat N dengan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nanti hasilnya apa? Tidak terdefinisi. A-nya tidak boleh dengan bilangan 0. Contohnya A-nya kita misalkan 2, N-nya kita misalkan min 5, sehingga 1 per, karena ini masih negatif pangkatnya, maka kita rubah menjadi positif dengan bertukar. 1 per 2 pangkat 5. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 5 tadi berapa? 32. 1 per 32. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan kita akan membahas sifat yang ketiga, di mana A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya berlaku jumlah A pangkat M ditambah N. Dengan syarat apa? Dengan syarat basisnya sama, A. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, basisnya udah sama belum? Sudah. Maka perpangkatannya ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2, maka 2 pangkat 7. Nah, bagaimana sifat yang keempat? Sifat yang keempat, jika ada bilangan eksponen A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Karena A kali B pangkat N adalah pemfaktoran. Contohnya apa? 15 dipangkatkan 3 sama dengan 15 faktornya berapa? 3 dan 5. 3 dikali 5 pangkat berapa? 3. Nah, pangkatnya kan masih di luar kurung, maka kita uraikan di dalam
kurung dengan pangkatnya dikalikan masing-masing bilangan. 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Seperti itu. Untuk sifat yang keempat. Sifat yang kelima gimana? Sifat yang kelima, jika ada bilangan eksponen A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka berlaku perpangkatannya perkalian, sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, maka 2 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, gimana sifat yang ke-6? Sifat yang ke-6 ada pembagian di situ atau bentuk pecahan eksponennya A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau ada pembagian di sini, maka pangkatnya berlaku pengurangan, sehingga A pangkat M dikurangi N. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka 2 basisnya harus sama ya, maka 2 pangkat berapa? 5 dikurangi 3, hasilnya 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Nah, untuk sifat yang ke-7 sama pembagiannya, namun pangkatnya ada di luar kurung. Nah, caranya gimana? Pangkat yang ada di luar kurung kita pangkatkan masing-masing di dalam kurung. A pangkat M dibagi B pangkat N, dengan syarat apa? B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan yang di dalam penyebut tidak boleh sama dengan 0, nanti hasilnya akan tidak terdefinisi. Contohnya 2 per 3 dipangkatkan 2, maka 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 per 3 pangkat 2 9. 4 per 9. Nah, yang terakhir ini perpangkatannya di dalam bentuk pecahan, di mana bilangan A pangkat M per N. Jadi pangkatannya berbentuk pecahan, itu akan menjadi sebuah akar. Nah, caranya bacanya gimana? A pangkat N dari A pangkat M, dengan syarat apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A-nya lebih dari sama dengan 0 dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, A-nya kita misalkan 5, N-nya kita misalkan 2, per N-nya kita misalkan 3. Jadi 5 pangkat N per 3, maka bentuknya dalam akar adalah N-nya apa? Penyebut. Jadi 5 pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan sifat yang ke-8 atau yang terakhir. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal, dan saya akan menyediakan latihan soal di latihan Google Classroom. Oke, cukup sekian dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.